Di video kali ini kita akan membahas sebuah soal berkaitan dengan pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjutkan, ketika adik-adik mau mengerjakan soal-soal berhubungan dengan pipa organa terbuka dan tertutup, kalian harus menguasai terlebih dahulu tentang gelombang stasioner, ya. Jadi bagi adik-adik yang belum menyaksikan video saya berkaitan dengan gelombang stasioner, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu, ya, supaya nanti kalian bisa dengan mudah memahami konsep yang akan saya bagikan pada video kita kali ini. Oke, kita lanjutkan ya. Pada pipa organa terbuka, nada atas ketiga dihasilkan panjang gelombang sebesar X. Adapun pada pipa organa tertutup, nada atas kedua dihasilkan panjang gelombang sebesar Y. Jadi kalau nada atas ketiga itu adalah F3, nada atas kedua itu adalah F2. Ya, ada pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Apabila kedua panjangnya sama, ya maksudnya kedua pipa panjangnya sama, maka X banding Y adalah. Nah, adik-adik, di sini kita akan kembali menggunakan metode gambar ya. Kita mulai dari pipa organa terbuka. Mulai dari frekuensi nada dasar. Nah, pada pipa organa terbuka, ketika dihasilkan frekuensi nada dasar, maka pada pipa akan terbentuk setengah gelombang. Nah, gambarnya seperti ini. Ini harus dihafalkan ya. Kalau pada pipa organa terbuka. Sementara kalau pada pipa organa tertutup, akan dihasilkan frekuensi nada dasar jika terbentuk seperempat gelombang. Seperti ini, ya. Nah, sekarang kita mulai lagi dari pipa organa terbuka. Di soal yang diketahui adalah frekuensi nada atas ketiga. Nah, F0 ini berarti harus kita naikkan ya menjadi F3. Caranya, F0 ini kita naikkan dulu menjadi F1. Berarti kita tambah lagi dengan setengah gelombang. Setengah gelombang itu bentuknya seperti ini, ya. Seperti huruf X ya, tinggal kita gambar. Nah, ini sekarang jadi F1, ya. F0 ke F1. Lalu kita naikkan lagi setengah gelombang. Nah, sekarang jadi F2. Kita naikkan lagi setengah gelombang. Nah, sekarang jadi F3. Jelas ya? Jadi, ini adalah gambaran dari gelombang yang terjadi di dalam pipa organa terbuka ketika menghasilkan frekuensi nada atas ke-3 ya atau F3. Nah, di sini kita bisa menggunakan konsep dari gelombang stasioner. Ya, kalau pada gelombang stasioner itu sekilas ya, itu kan ada gelombang datang dan gelombang pantul. Jadi ini gelombang datang, kemudian ini gelombang pantul ya. Maka nanti akan terbentuk perut dan simpul. Nah, ini langsung saja. Ini adalah satu gelombang. Ya, ada dua bulatan, ini satu gelombang. Berarti kalau satu bulatan, ini setengah gelombang. Di sini ada setengah bulatan, ini ada setengah bulatan. Kalau digabung berarti jadi satu bulatan. Nah, total berarti ada 4 bulatan. Ya, berarti ini satu gelombang, yang ini dengan yang ini adalah satu gelombang. Totalnya sama dengan 2 gelombang atau 2 lambda. Ya, jadi ini adalah 2 lambda B. Nah, panjang pipanya kita misalkan sama dengan L, gitu ya. Jadi nanti 2 lambda B sama dengan L. Bagaimana? Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan ke pipa organa tertutup. Caranya sama. Jadi mula-mula ini adalah F0 ya, seperempat gelombang. Supaya jadi F2, berarti F0 kita naikkan dulu ke F1. Kita tambah dengan setengah gelombang, seperti huruf X. Nah, ini F1. Kita naikkan lagi setengah gelombang ya. Nah, sekarang sudah menjadi F2. Jelas ya? Ini adalah gelombang yang terjadi di dalam pipa organa tertutup ketika menghasilkan frekuensi nada atas kedua. Ya, caranya sama. Sekarang tinggal kita hitung ada berapa gelombang. Ada 2 bulatan. Ini adalah satu gelombang. Kemudian ini setengah bulatan, berarti seperempat gelombang. Totalnya berapa? Totalnya berarti 1/4 gelombang atau 1/4 lambda. Ya, 1/4 lambda T. Panjangnya ini kita misalkan sama dengan L. Nah, adik-adik, di soal dikatakan apabila kedua pipa panjangnya sama, berarti L-nya ini sama dengan L-nya yang ini ya. Nah, atau nanti kalau kita tuliskan 2 lambda B itu kan sama dengan L. 2 lambda B sama dengan L. Yang ini 1/4 lambda T sama dengan L ya. Nah, maka karena 2 lambda B sama dengan L dan 1/4 lambda T sama dengan L, maka logikanya 2 lambda B sama dengan 1/4 lambda T. Begitu ya.
1/4 itu sebenarnya kan 5/4 ya. 4 kali 1 ditambah 1 sama dengan 5/4. Nah, ini saya hapus saja. Jadi ini adalah 5/4 lambda T. Nah, di soal juga diketahui panjang gelombang dari pipa organa terbuka itu sama dengan X. Berarti lambda B itu sebenarnya X. Berarti bisa kita tulis ini 2X ya. Sementara kalau panjang gelombang dari pipa organa tertutup sama dengan Y. Berarti ini sama dengan 5/4Y. Betul ya? Nah, yang ditanyakan itu adalah X banding Y atau X per Y. Berarti Y-nya kita pindah ke bawah ya. Berarti X per Y sama dengan 5 dibagi dengan 2 kali 4. Berarti dibagi 8. Nah, artinya X banding Y sama dengan berapa? 5/8. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Kalau ada pertanyaan, silakan berkomentar di bawah. Pasti nanti saya akan menjawab seluruh pertanyaan kalian. Baik, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini berkaitan dengan pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.